Halo teman-teman, thank you udah klik video ini. Guys, lo percaya nggak sih kalau misalnya manusia tuh sebenarnya udah dibekali akal yang pinter banget dari dulu? Katanya nih ya, sebelum kita punya gedung-gedung yang tinggi, terus teknologi yang super maju, manusia tuh udah sempet kalau ngebuktiin mereka tuh pinter banget dari dulu dengan cara membangun kota-kota yang megah dan juga besar. Dan tentunya di dalamnya juga dipenuhi dengan teknologi yang super maju, bahkan lebih maju daripada zamannya itu sendiri. Tapi masalahnya guys, kalau misalnya kalian pernah dengar kota-kota yang mewah tapi belum bisa dibuktiin, ya sampai sekarang kota-kota itu memang belum bisa dibuktiin apakah ada atau enggak. Jadi sampai sekarang statusnya itu ya cuma cerita gitu, atau dongeng dan atau mitos yang kebablasan aja. Tapi guys, dari semua kota-kota yang katanya ada dan mewah pada zaman dulu, ada yang bilang kalau kota-kota itu tuh masih ada. Cuma kita aja yang nggak tahu pintu masuknya ada di mana. Gimana menurut kalian, gengs? Dan apa aja sih kota-kota itu? Gua Amar, kita bahas sesuai judul. Kita mulai dari City of Z atau The Lost City of Z dan juga dikenal dengan kota emas. Nah, kota ini tuh katanya berada di hutan Amazon. Kalian tahu sendiri hutan Amazon, tempat di mana setiap langkah bisa menelan cerita sejarah yang belum pernah kita dengar. Di balik pepohonan yang rapat dan kabut yang nggak pernah pergi, ada sebuah legenda yang disebut The Lost City of Z. Ini dimulai dari penjelajah asal Inggris yang bernama Percy Fawcett. Percaya bahwa jauh di dalam hutan ini pernah berdiri sebuah kota besar. Kota dengan bangunan yang megah, jalan bebatuan, dan masyarakat yang lebih maju daripada zamannya. Percy menemukan petunjuknya dari catatan kuno bangsa Portugis tentang reruntuhan misterius, simbol aneh, dan pola arsitektur yang tak seharusnya ada di tengah hutan liar seperti Amazon. Tapi guys, kebanyakan orang tuh malah skeptis dan menertawakan Percy ya. Mereka bilang itu tuh cuma mimpi seorang petualang yang terlalu berambisi. Tapi apapun yang dikatakan itu nggak membuat Percy ini ragu atas keyakinannya. Setelah mengumpulkan petunjuk-petunjuk, barulah pada tahun 1925 Percy memulai ekspedisi terakhirnya. Ekspedisi yang membuat Percy menghilang tanpa jejak bersama putra dan sahabatnya. Seolah-olah hutan menutup mulut, menjaga rahasia yang selama ini Percy kejar. Dan otomatis City of Z tinggal cerita isapan jempol aja. Tapi guys, sekarang nih dengan teknologi modern, para peneliti justru menemukan bukti bahwa Amazon bukan tanah yang kosong. Mereka menemukan sisa-sisa pemukiman besar yang tersembunyi di bawah kanopi hijau, seolah membenarkan teori Percy itu benar selama ini. Jadi guys, satu pertanyaan nih yang masih menggantung sampai hari ini. Kalau misalnya benar-benar ada The City of Z itu ya, di mana sih dia bersembunyi? Next ada kota Atlantis. Jadi kalau dengar kota Atlantis ya guys ya, namanya itu udah terkenal banget. Udah ribuan tahun hidup sebagai legenda tentang sebuah kerajaan maritim yang luar biasa maju. Cerita ini tuh berasal dari filsuf Yunani yang bernama Plato, yang menggambarkan Atlantis sebagai kota kaya raya dengan teknologi dan kekuatan yang sangat besar. Sebelum akhirnya dalam satu malam, kota ini harus tenggelam oleh bencana yang dahsyat. Banyak ilmuwan yang menyebutnya cuma mitos doang, karena sampai sekarang belum ada bukti arkeologi yang benar-benar dianggap sah atau valid. Namun, penyelidikan dan teknologi pemetaan modern membuka kemungkinan baru. Baru-baru ini, para peneliti mengklaim menemukan struktur bawah laut di dekat pantai Spanyol, di sekitar wilayah Cadiz. Mereka menyebut bangunan ini mirip banget sama deskripsi kota Atlantisnya Plato, tersusun dari batu-batu besar, dan melingkupi area yang cukup luas. Tapi guys, ini belum terverifikasi sepenuhnya. Dan klaim ini kembali memicu perdebatan besar tentang keberadaan Atlantis. Teori lain mengarah kepada wilayah Sahara, tepatnya Richat Structure, formasi melingkar raksasa yang sebagian orang yakini mirip arsitektur konsentris yang digambarkan Plato. Teori ini kembali ramai diperbincangkan pada tahun 2025 sebagai salah satu kemungkinan lokasi di mana Atlantis berada. Sementara itu, studi geologi modern mengatakan bahwa permukaan laut pernah naik secara drastis setelah zaman es. Artinya, bisa jadi ada peradaban besar yang betul-betul tenggelam, bahkan bukan hanya Atlantis doang. Namun guys, para pakar tetap menegaskan, semua teori ini tuh masih belum punya bukti fisik yang kuat. Formasi bawah laut ataupun struktur alam bisa saja terbentuk secara natural. Dan fakta bahwa banyak sekali lokasi yang diklaim sebagai Atlantis menunjukkan peradaban ilmiah masih sangat terbuka. Tapi yang justru disitulah letak misterinya. Sejauh ini Atlantis tetap jadi teka-teki besar dalam sejarah manusia, dan mungkin jawabannya masih berada jauh di bawah permukaan laut, menunggu orang yang cukup berani untuk menemukannya. Selanjutnya ada Irem the Pillars.
Bayangin sebuah peradaban kuno di tengah padang pasir seluas semenanjung Arab. Dalam sejumlah catatan dan kisah keagamaan kuno, disebut sebuah kota bernama Iram of the Pillars. Kota dengan pilar-pilar tinggi megah dan kemakmuran yang luar biasa. Penghuninya disebut sebagai kaum Ed, bangsa yang dikisahkan memiliki teknologi dan arsitektur yang jauh lebih maju dari bangsa-bangsa lainnya pada zamannya. Kota ini sangat megah hingga dikatakan tidak ada satupun kota di dunia yang seperti Iram of the Pillars. Tapi gengs, keangkuhan mereka dalam cerita-cerita kuno disebut awal dari kejatuhan kota ini. Iram dikabarkan dihukum secara dahsyat. Kota beserta seluruh penghuninya terkubur di bawah pasir. Berabad-abad lamanya, nama Iram akhirnya hidup sebagai mitos antara legenda, kepercayaan, dan dongeng padang gurun yang sulit diverifikasi. Para ilmuwan dibuat penasaran guys. Apakah ini hanya cerita moral, ataukah benar ada sebuah kota yang begitu maju dan sekarang tertutup gurun? Rasa penasaran itu memuncak gengs, pastinya. Apalagi saat eksplorasi modern mulai meneliti wilayah Arabia bagian selatan. Pada tahun 1990-an, sebuah ekspedisi menemukan situs kuno di Sir, Oman. Reruntuhan yang diyakini sebagai pusat perdagangan penting pada jalur kemenyan ribuan tahun lalu. Sumur benteng dan struktur bangunan tampak memberi petunjuk bahwa dulu tempat ini makmur dan juga strategis. Dari sinilah muncul klaim, apakah ini Atlantisnya gurun pasir, kota Iram yang hilang itu? Tapi rasa euforia itu nggak berlangsung lama gengs. Para arkeolog yang lebih skeptis menilai situs tersebut memang penting secara sejarah. Namun belum cukup bukti bahwa itu adalah Iram of the Pillars yang disebut sebagai tradisi kuno. Disinilah misterinya terus tumbuh karena di balik perdebatan ilmiah, teori-teori alternatif bermunculan. Ada yang meyakini bahwa Iram bukan sekedar kota, tetapi pusat pengetahuan dan kekuasaan sebuah kerajaan besar yang lebih maju dari yang kita bayangkan. Ada pula yang berspekulasi bahwa kekayaannya masih tertanam di bawah gurun, yang menunggu ditemukan, terlindungi oleh kisah azab yang menakutkan agar tidak sembarang orang berani mencarinya. Beberapa peneliti independen bahkan menunjukkan pergeseran topografi gurun yang bisa saja masih menyembunyikan sisa-sisa kota jauh lebih dalam dari apa yang pernah digali manusia. Yang menarik, teknologi pemindaian satelit modern kini mulai menemukan pola-pola struktur yang tertutup pasir di berbagai titik gurun di Arab. Sejumlah ahli geologi menyebut bahwa perubahan iklim masa lalu bisa menciptakan badai pasir yang cukup besar untuk menghapus sebuah kota dari permukaan bumi hanya dalam waktu singkat. Jika ini benar, maka hilangnya Iram mungkin bukan sekedar hukuman dalam narasi spiritual, gengs, tapi juga tragedi lingkungan yang benar-benar pernah terjadi. Nah, pada akhirnya Iram of the Pillars berada di wilayah yang abu-abu antara mitos dan realitas. Bisa jadi kota ini tuh cuman cerita doang, nggak pernah berdiri, atau sebaliknya. Dan saat misterinya masih terkubur diam di bawah padang pasir yang luas dan sunyi, pertanyaan besarnya masih sama, gengs. Apakah kota Iram ini hanyalah sebuah kisah peringatan, atau justru kenyataan yang selama ini tertutup pasir yang luas? Next ada Hyperborea. Bayangin ada sebuah negeri yang jauh di utara. Bukan cuma jauh secara jarak, tapi jauh dari peta manusia biasa. Nah, negeri itu tuh disebut Hyperborea, yang dalam bahasa Yunani artinya di luar Boreas. Dan Boreas sendiri artinya adalah angin utara. Menurut legenda Yunani kuno, Hyperborea adalah tanah sempurna, matahari bersinar terus-menerus, musim semi abadi, panen bisa 2 kali setahun, dan hutan lebat serta danau berair jernih membentang luas. Penduduknya dikenal dengan Hyperboreans, hidup bebas dari penyakit, orang tua nggak pernah menua, perang nggak pernah terjadi, hidup damai, bahagia, dan penuh berkah. Mereka diyakini sebagai umat pilihan dewa, terutama dewa matahari dan juga cahaya Apollo. Konon, Apollo mengunjungi mereka setiap tahun, dan mereka merayakan dengan musik tari dan persembahan, hidup dalam perdamaian dan kemakmuran yang nggak terbayangkan. Dalam naskah-naskah kuno, beberapa fragmen paling awal dari sekitar abad ke-8 hingga ke-7 sebelum Masehi disebut bahwa Hyperborea terdapat jauh di sebelah utara, tepatnya di luar angin utara, melewati pegunungan dingin dan besar yang bagi orang Yunani kala itu sudah tergolong ekstrim. Karena letaknya yang sangat terpencil, banyak kisah yang menganggap Hyperborea sebagai mitos belaka, semacam utopia spiritual. Bahkan seorang sejarawan besar, Herodotus, dalam karyanya mencatat keraguan tentang keberadaan Hyperboreans. Namun, seperti legenda-legenda besar lainnya, Hyperborea terus hidup di dalam ingatan manusia, dan di era modern ini muncul kembali berbagai teori dan spekulasi
spekulasi yang mencoba menghubungkan mitos kuno dengan bukti atau hipotesis geologis, astronomis, bahkan arkeologis. Ada yang berargumen bahwa Hyperborea tidak merujuk ke satu tempat spesifik, melainkan konsep utara terpencil yang bisa berbeda-beda. Misalnya, bagian utara Eropa, Skandinavia, Rusia, Siberia, bahkan wilayah utara Eurasia. Karena itu, legenda tentang Hyperborea bisa jadi berdasarkan cerita suku-suku nyata yang hidup di area terpencil di utara. Beberapa sarjana berpendapat bahwa deskripsi negeri dengan matahari yang tak terbenam, musim semi abadi, bisa berkaitan dengan fenomena alam di lingkar Arktik, tepatnya area yang mengalami midnight sun. Jadi legenda itu bisa muncul dari pengamatan kuno terhadap kondisi alam ekstrim di utara yang jauh di sana. Ada pula teori metaforis. Hyperborea dipahami sebagai simbol spiritual atau mitos, bukan tempat yang nyata, mewakili keinginan manusia akan surga duniawi, kemakmuran, kedamaian, keabadian dalam interpretasi ini. Kisah Hyperborea lebih ke legenda moral atau spiritual daripada geografi historis. Dengan demikian, Hyperborea menjadi semacam lukisan impian manusia purba, gabungan antara realita geografis, mitos budaya, dan harapan spiritual. Jadi, apakah Hyperborea nyata? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, cerita tentang negeri yang berada di luar angin utara, di mana manusia bisa hidup tanpa penat, tanpa penuaan, tanpa perang, tetap menyimpan daya tarik misterius. Dan justru misteri itulah yang membuat Hyperborea cocok banget untuk kita angkat. Bukan cuma sebagai dongeng, tapi sebagai portal imajinasi dan pertanyaan. Apakah manusia pernah punya dunia lain di sebelah utara? Apakah surga dunia semacam itu ada? Atau ini cuma keberanian manusia untuk berangan-angan? Next, ada El Dorado. Bayangin, di sebuah negeri tropis di Amerika Selatan, pernah berkembang sebuah legenda tentang sebuah kerajaan atau kota yang nggak biasa. Bukan sekedar kaya, tetapi melimpah emas, permata, dan kekayaan yang benar-benar luar biasa. Orang-orang bilang, siapa yang menemukan kota itu, hidupnya akan berubah selamanya. Dan nama legenda itu adalah kota El Dorado. Menurut kisah klasik yang awalnya muncul dari para penjelajah Eropa di abad ke-16, El Dorado bukan hanya satu bangunan. Pada mulanya, El Dorado merujuk pada seorang raja suku pribumi sang pria emas. Raja itu dipercaya menyelimuti tubuhnya dengan debu emas saat ritual yang suci, lalu menyerahkan emas dan perhiasan ke danau sebagai persembahan. Nama El Dorado pun diartikan sebagai si yang emas. Dari situ, para penjelajah yang haus kekayaan mulai bermimpi menemukan kota emas sang raja. Seiring waktu, cerita berkembang bukan cuma sebuah raja, tapi kerajaan penuh kekayaan, kota dengan jalanan emas, kuil permata, sungai yang dipenuhi oleh logam mulia, dan tentunya harta yang tidak terhitung. Eksplorasi pun meluas ke hutan Amazon, pegunungan Andes, dan juga sungai-sungai besar di Amerika Selatan. Banyak ekspedisi dari Spanyol, dari Inggris, bahkan dari bagian manapun menyusuri hutan dan juga sungai dengan berharap keberuntungan akan memihak mereka. Tapi guys, sampai sekarang, kota emas itu nggak pernah satupun yang menemukan. Banyak penjelajah hilang, kapal yang karam, dan rute berubah arah. Klaim demi klaim dilontarkan, sungai X, danau Y, lembah Z, semuanya disebut sempat mendekati deskripsi dari El Dorado tersebut. Meski demikian, legenda El Dorado nggak pernah benar-benar hilang. Justru sejak abad ke-20 sampai sekarang, muncul teori dan spekulasi yang baru. Beberapa peneliti modern menyarankan bahwa El Dorado itu kayak legenda kuno aja gitu, mungkin berdasarkan kenyataan sebuah kerajaan suku asli. Bukan kerajaan emas literal, tapi sebuah pusat peradaban dengan kota besar, adat yang maju, dan juga kekayaan budaya, yang kemudian dihancurkan oleh kolonialisasi, penyakit, dan juga konflik. Ada teori bahwa emas dalam legenda bukan cuma logam, tapi bisa jadi simbol spiritual atau simbol sosial, kemakmuran dan kekuasaan, atau kekayaan budaya. Jadi kota emas tuh bisa berarti kota makmur dan kota yang maju. Ada juga spekulasi bahwa rute menuju El Dorado seperti jalur sungai dan hutan belantara, telah berubah drastis akibat perubahan iklim, sedimentasi, dan perubahan geografi selama berabad-abad. Artinya, lokasi yang dulu mungkin layak dihuni sekarang bisa aja terkubur, tertutup hutan atau rawa sehingga mustahil dideteksi dengan mudah. Kalau kamu pikir tentang ini, bisa jadi El Dorado bukan sekedar mitos yang kosong, melainkan sebuah kisah kemanusiaan yang sangat luar biasa. Suku asli dengan peradaban yang maju, yang lenyap tanpa jejak karena kolonisasi dan tragedi. Dan cerita emas itu hanyalah bayangan impian para penjelajah Eropa yang ditutupi harapan dan juga keserakahan mereka. Pada akhirnya, El Dorado tetap menjadi misteri yang abadi. Apakah kota emas itu benar-benar ada?